bisa punya dedikasi pendidikan, karena memang saya sarjana pendidikan, jadi kan bisa berdedikasi untuk bisa ningkatin mutu pendidikan. Apalagi kalau saya banyak lihat di internet untuk masalah pendidikan yang khususnya daerah pedalaman, pada tempatnya juga ada yang khusus faktor pedalaman itu saya pernah ke sana, memang agak sedikit memperhatikan. Mereka sangat membutuhkan sekali pendidikan, cuman sosok seorang guru susah di sana. Gitu. Jadi saya sebagai seorang tenaga terpanggil lah ya, merasa terpanggil untuk bisa punya dedikasi, sedikit banyaknya bisa bermanfaat buat orang Mas lain. ini kan Lampu Mengajar udah edisi 1, edisi kedua. Kenapa akhirnya Mas memutuskan untuk edisi ketiga ini hanya baru berkecimpung? Edisi kedua kemarin saya telat untuk informasi, karena kemarin itu informasi yang saya dapat setelah lihat di internet baru saya tahu, dan pas saya mau daftar ternyata sudah tutup waktu itu. Nah untuk tahun ini saya kira tidak ada lagi. Kemarin baru dapat info dari teman, ternyata masih ada gitu. makanya lebih awal ya Mas. Makanya lebih awal lagi ke sini gitu. Karena dulu itu pernah ada info-info untuk yang Lampu Mengajar Indonesia, malah saya berminat kalau bisa ke Papua atau kemana waktu itu. Cuman kesempatan untuk infonya belum ada sampai hari ini gitu. Kalau memang nanti Mas terpilih dan diterjunkan ke daerah, apa visi misi dan program kerja Mas ke depan yang pengen di? Yang pertama saya pengen ngajuin pendidikan, gimana caranya membentuk karakter akhlak untuk peserta didik, apalagi sekarang krisis moral menurut saya di Indonesia. Jadi saya pengen bisa ngerubah sisi positif dari anak-anak itu untuk bisa lebih bermoral dan berakhlak. Caranya Mas? Yang pertama dengan meningkatkan kualitas pendidikan agama, karena memang dalam pendidikan agama, dengan keimanan dia, dengan ya sedikit punya fondasi lah, membentuk fondasi dari dasar untuk pendidikan. Terkait mungkin finansial Mas, untuk gaji kan sini kan kecil gitu. Kalau untuk masalah yang namanya tenaga pendidikan, saya rasa tidak berbicara untuk masalah finansial. Yang pertama itu karena memang panggilan hati, karena ada kepuasan tersendiri saat kita bisa mengajarkan sesuatu untuk orang lain. Kalau tahu Mas dengan siapa Mas namanya Mas? Dari apa Mas? Dari Ferdiansyah. Dari daerah mana juga? Saya dari Lampung Selatan. Lampung Selatan ya. Dulu alumni mana Mas? Saya dari Staya Anur. Metro. Ya, dari bukan. Dari Staya Anur Jati Agung. Jati Agung. Iya. Siap. Yang membedakan. Kalau programnya sama. Dari sudut pandang mana yang bedanya? Dari teknis. Sama antara tahun, kalau dengan tahun yang pertama beda ya. Tahun pertama itu 40, tahun kedua 100, yang sekarang tetap 100. Kan begitu. Terus untuk daerahnya sendiri, penyebaran wilayahnya? Itu berbeda. Dia basisnya itu basis kebutuhan sekolah. Jadi ketika memang sekolah penempatan itu kita lihat memang sangat membutuhkan, bisa jadi di tempat yang ada sekarang itu bisa kita kasih lagi setelah dia punya syarat berdasarkan permintaan kepala sekolah dan masyarakat begitu, ada suratnya. Kalau enggak itu enggak dia akan ditempatkan di tempat lain dengan banyak sekolah yang masih membutuhkan, ya. Sepanjang memang dia berbasis memenuhi kriteria itu kemudian maka dia akan ditempatkan di tempat yang belum membutuhkan seperti itu. Terkait jumlahnya nanti berapa kira-kira Pak Mari? Alokasi untuk sekolah nanti yang akan kita tuju? Belum bisa kita final sekarang karena masih proses untuk survei itu masih berjalan sampai sekarang. Jadi baru ada beberapa sekolah. Setelah ini akan sekarang masih berjalan, masih dicari gitu di lapangan. Apakah sekolah-sekolah yang Lampu Mengajar di situ masih akan dilibatkan atau memang ini sepanjang dia itu tadi sepanjang tidak berdasarkan permintaan dari sekolah dan masyarakat itu dia akan pindah, karena apa? Kita akan berupaya untuk mengakomodir kebutuhan di sekolah lain juga gitu, karena yang ada sekarang kan maunya kita itu hasil dari Lampu Mengajar itu bisa ditindaklanjuti oleh sekolah itu gitu. Untuk pesertanya sendiri apakah ini memang graduate peserta baru atau juga mengakomodir pertama? Tapi peserta yang lama juga bisa ikut sesuai dengan persyaratan yang baru itu. Dia hanya punya nilai lebih ketika nanti diwawancara, dia sudah punya pengalaman. Tetapi proses awal dari seleksi berkas, kalau berkasnya nggak memenuhi syarat, dia off. Apalagi sampai nanti hasil seleksi tertulis. Itu yang menentukan di sana. Soal nanti mereka sudah punya pengalaman sekarang, itu karena yang lain itu belum punya pengalaman aja gitu. Itu masalahnya. Jadi enggak, pertama seleksi berkas, kedua seleksi tertulis, ketiga wawancara. Untuk waktu-waktunya sendiri Pak? Tanggal-tanggalnya? Iya, tanggal 7 sampai 22. Lalu lupa
kualifikasi akademik mereka harus S1 ya. Yang kedua dari segi usia maksimal 27 tahun. Yang ketiga apa namanya? Waktu Pak ya? Di daerah terpencil, terus berbadan sehat sesuai dengan keterangan dokter. Nah ini untuk tanggal seleksi pengumuman ini itu tanggal 22 sampai tanggal 5 bentar ya. Seleksi berkas 7 sampai 22, pengumumannya tanggal 28, tes tertulisnya tanggal 1 April, pengumumannya tanggal 6, wawancaranya tanggal 9 sampai tanggal 10 April, pengumuman finalnya tanggal 20 April, lalu diklatnya 22 April sampai 31 Mei. Untuk penempatan sendiri terjunnya Pak? Kira-kira bulan Juni ya Pak ya? Setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Iya, karena kita masuk di tahun ajaran baru. Disebar 12 kabupaten. 12 dari 13 kabupaten. Kan Karena permintaan sekolah itu paling banyak tuh biasanya daerah mana Pak yang membutuhkan? Sebarannya. enggak ada. Jadi Relatif ya? Jadi bahkan ada yang enggak gitu ya. Tergantung kebutuhan sekolah tadi Iya, ya Pak ya? tergantung kebutuhan itu. Jadi 12 kabupaten tadi itu merata porsinya sama gitu Pak ya? enggak sama. Sesuai Seperti pesisir barat. Terus Kayak Lemong, Berbatasan Bengkulu itu gitu ya. daerah terluar Pak ya, terpencil. Iya, jadi pemenuhan itu gini, kita ditempatkan di daerah tertinggal atau daerah terpencil atau di daerah yang secara topografis itu termasuk daerah yang sulit dijangkau, gitu kriterianya. Jadi bisa jadi misalnya kecamatan seolah-olah Perensewu itu nggak ada gitu. Kalau kita Pak jumlah yang bisa data akomodir yang hari pertama ini Pak? sampai sekarang baru berapa? 5 ya Pak ya? 5 kalau saya yang 12 Program yang sama, identik bahkan double. Satu dia Bisa mengajar. jadi bisa mengajar meskipun off tahun ini, dan mereka menindaklanjuti itu dia punya program Tuba Cerdas sama persis dengan ini, hanya mereka di penempatannya itu di Tiuh Tuha ya, Tiung Tiuh Tuha. Tuha kalau nggak salah ya, itu yang Berapa Pak? 7.500. semua dari sana, semua di situ. Semua dari siapin 2.500.000. Cuma supaya